Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Angeli Tenggunateng. Saya adalah dokter adaptasi yang sedang menjalankan proses adaptasi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, tepatnya di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Sekarang saya sedang berada di Departemen atau KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai CPR, Cardiopulmonary Resuscitation. Mari kita mulai presentasinya. Yang pertama kita akan membahas definisi dari CPR. Definisi dari CPR itu apa? CPR adalah dasar minimal yang harus dapat dilakukan oleh penolong untuk dapat menyelamatkan nyawa pasien setelah terjadi henti jantung, henti nafas, obstruksi jalan nafas dengan memperbaiki atau memelihara jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi, serta kondisi darurat yang terkait. Tujuannya adalah untuk menjaga oksigenasi miokard dan cerebral sampai tenaga dan peralatan bantuan datang, sehingga mencegah kerusakan otak irreversibel akibat kekurangan oksigen. Henti jantung. Apa itu henti jantung? Henti jantung merupakan salah satu keadaan gawat darurat yang dapat terjadi secara tiba-tiba, sehingga harus mendapat penanganan yang cepat dan tepat. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya distribusi oksigen di sel tubuh, termasuk otak, dan dapat menyebabkan kerusakan sel jika tidak ditangani dengan cepat. Salah satu penanganan henti jantung adalah dengan CPR, Cardiopulmonary Resuscitation, atau RGP, resusitasi jantung paru. Resusitasi jantung paru adalah suatu usaha mengembalikan fungsi nafas dan atau sirkulasi yang berhenti oleh berbagai sebab dan boleh membantu memulihkan kembali kedua-duanya fungsi jantung dan paru ke keadaan normal. Sekarang kita akan membahas henti nafas. Apa sebab dari henti nafas? Yang pertama, sumbatan jalan nafas. Ini bisa dikarenakan adanya aspirasi benda asing, lidah jatuh ke belakang, endotracheal tube terlipat atau tersumbat, serta kelainan akut glotis dan lain-lain. Yang kedua ada depresi pernafasan. Untuk bagian sentral itu bisa dikarenakan obat-obatan, intoksikasi CO2, CO2 yang menurun, post cardiac arrest, tumor otak, ataupun tenggelam. Untuk bagian perifer bisa dikarenakan obat-obat pelumpuh otot, miastenia gravis, atau poliomyelitis. Selanjutnya, apakah penyebab cardiac arrest? Yang pertama, kekurangan oksigen. Ini ada henti nafas akut, sumbatan jalan nafas, atau benda asing. Kedua, ada penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung sistemik, infak emboli paru, atau gangguan konduksi otot jantung. Anestesi dan pembedahan, serta kecelakaan. Terus ada lagi toksisitas obat seperti digitalis, quinolone, antidepresan, adrenalin, atau isoprenalin. Gangguan asam basa elektrolit ada hyperkalemia, hypokalemia, hyperkalsemia, dan asidosis. Serta yang terakhir penyebab cardiac arrest adalah shock. Tanda henti jantung. Apa saja tanda dari henti jantung? Yang pertama, kesadaran hilang. Kedua, denyut nadi tidak teraba. Ketiga, henti nafas atau gasping. Keempat, warna kulit pucat. Kelima, pupil dilatasi. Terjadi setelah 45 menit. Selanjutnya kita akan membahas kapan kita mengetahui apakah korban sudah mengalami henti jantung. Korban dapat didiagnosa dengan henti jantung apabila korban sudah dijumpai tidak sadar pada perabaan denyut arteri besar tidak dapat dirasakan. Pertama, tekanan sistolik 50 mm/Hg mungkin tidak menghasilkan denyut arteri besar. Kedua, aktivitas EKG mungkin ada meski tidak kontraksi. Ketiga, gerakan kabel EKG dapat menyerupai irama jantung. Kapan resusitasi dilakukan? Yang pertama, dilakukan apabila keracunan makanan atau obat, terkena sengatan listrik, tenggelam atau drowning, hypoxia, dan pada kecelakaan di mana korban masih dapat diselamatkan. Resusitasi tidak dilakukan apabila
pasien dalam keadaan penyakit terminal yang tidak dapat disembuhkan, pasien dalam keadaan baik atau normal, dalam arti dapat merespon dan terlibat dengan kondisi baik, serta fungsi serebral korban atau pasien sudah dipastikan tidak akan pulih setelah dilakukan RGP selama setengah sampai dengan 1 jam. Kapan RGP dapat dihentikan? Yang pertama, pada saat korban kembali sadar. Kedua, resusitasinya gagal. Ketiga, korban belum meninggal tetapi membutuhkan bantuan hidup lain. Dan yang keempat, denyut jantung timbul meskipun kesadaran belum pulih dan nafas spontan yang bisa muncul atau tidak. Fase dalam pemberian resusitasi. Yang pertama, bantuan hidup dasar itu ada ABC, Airway, Breathing, and Circulation. Yang kedua, bantuan hidup lanjut itu ada DEF, Drugs, Electrocardiografi, dan Defibrilasi. Dan yang ketiga, bantuan hidup jangka panjang ada GHI, Gawking, Humanmentation, dan Intensive Care. Basic Life Support atau kita sebut biasanya dengan BLS. BLS atau Basic Life Support dikenal dengan nama bantuan hidup dasar atau BHD. Adalah oksigenasi darurat yang diberikan secara efektif pada organ vital seperti otak dan jantung melalui ventilasi buatan dan sirkulasi buatan sampai paru dan jantung dapat menyediakan oksigen dengan kekuatan sendiri secara normal. Henti jantung primer adalah jantung pertama kali berhenti sehingga tidak ada darah yang beredar. Sedangkan henti nafas primer, jantung masih memompa beberapa menit sehingga oksigen masih beredar ke organ. Langkah-langkah dari resusitasi jantung paru. Yang pertama ada D, danger, itu untuk pastikan keamanan. R, response, cek respons pasien. S, short call EMS. Minta bantuan, hubungi EMS, aktifkan tim resusitasi. C, circulation, cek nafas, cek nadi, kompresi harus 30 kali per menit. E, airway, bebaskan jalan nafas. B, breathing, bantuan nafas 2 kali. Di mana semua langkah-langkah RGP ini dilakukan setelah kita mengaktifasi code blue. Langkah-langkah RGP D, danger. Di sini kita amankan diri sendiri atau penolong, kemudian amankan lingkungan, dan amankan pasien. R, response. Cek respons pasien dengan dasar AFPU. A, alert atau awas. Pasien sadar meskipun mungkin sedikit bingung. V, verbal atau suara. Pasien merespon terhadap suara. Seperti, Pak, apakah Anda baik-baik saja? P, pain atau nyeri. Pasien merespon dengan rangsang nyeri, penekanan pada pangkal kuku, sternum dada, atau periorbital. U, unresponse atau tidak merespon. Pasien tidak merespon dengan rangsang suara dan nyeri. Shout for help. Pasien tidak ada respon, maka panggil bantuan, aktifkan code blue. Hubungi ambulans, ambil AED, Automated External Defibrillator. Circulation, airway, breathing. Di sini kita harus memperhatikan 3 hal, yaitu look, listen, dan feel. Look, lihat pergerakan naik turunnya dada. Listen, mendengarkan bunyi nafas, dan feel, merasakan hembusan nafas. Cara melakukannya adalah penolong mendekatkan telinga di atas mulut dan hidung korban sambil tetap mempertahankan jalan nafas tetap terbuka. Ini dilakukan tidak lebih dari 10 detik. Circulation, airway, breathing. Pastikan tidak ada sumbatan jalan nafas. Bila ada sumbatan jalan nafas, dapat dibersihkan dengan teknik cross finger. Ibu jari diletakkan berlawanan dengan jari telunjuk pada mulut korban. Cara melakukannya adalah, pertama,
Silangkan ibu jari dan telunjuk penolong. Kemudian, letakkan ibu jari pada gigi seri bawah korban dan jari telunjuk pada gigi seri atas. Lakukan gerakan seperti menggunting untuk membuka mulut korban. Akhirnya, periksa mulut setelah terbuka apakah ada cairan atau benda asing yang menyumbat jalan nafas. Bisa dilihat lebih jelasnya pada gambar yang tertera. Masih untuk circulation airway breathing, membuka jalan nafas. Apabila korban tidak sadar, maka tonus otot menghilang yang akan mengakibatkan lidah dan epiglotis akan menutup faring dan laring, sehingga menyebabkan sumbatan jalan nafas. Keadaan ini dapat dibebaskan dengan cara head tilt chin lift dan jaw thrust maneuver. Seperti pada gambar di bawah, head tilt chin lift dan jaw thrust maneuver. Masih dengan circulation airway breathing, kita akan menjelaskan lebih detail mengenai head tilt chin lift dan jaw thrust, bagaimana cara melakukannya. Untuk head tilt chin lift, letakkan tangan pada dahi pasien, lalu tekan dahi sedikit mengarah ke depan dengan telapak tangan penolong. Letakkan ujung jari tangan lainnya di bawah bagian ujung tulang rahang pasien. Tengadahkan kepala dan tahan serta tekan dahi korban secara bersamaan sampai kepala pasien pada posisi ekstensi. Sedangkan untuk jaw thrust, letakkan kedua siku penolong sejajar dengan posisi pasien. Kemudian, kedua tangan memegang sisi kepala korban. Penolong memegang kedua sisi rahang dan kedua tangan penolong kemudian menggerakkan rahang ke posisi dengan secara perlahan hingga mulut korban terbuka. Teknik pemberian nafas ada 3. 1. Mulut ke mulut ke hidung, dan mulut ke stroma. Resusitasi jantung paru. Nilai sirkulasi darah korban dengan menilai denyut arteri besar, yaitu arteri karotis atau arteri femoralis. Berikut merupakan langkah-langkah melakukan RGP. Pertama, apabila terdapat denyut nadi maka berikan pernafasan buatan 2 kali. Apabila tidak terdapat denyut nadi maka lakukan kompresi dada sebanyak 30 kali. Posisi kompresi dada dimulai dari melokasi processus xiphoideus dan tarik garis ke kranial 2 jari di atas processus xiphoideus dan lakukan kompresi kepada tempat tersebut. Keempat, kemudian berikan 2 kali nafas untuk resusitasi jantung paru. Berikan nafas 2 kali buatan dan terus kompresi dada sebanyak 30 kali. Ulangi siklus ini sebanyak 5 kali dengan kecepatan kompresi 100 kali per menit. Dan kelima, cek nadi dan nafas korban apabila A. Tidak ada nafas dan nadi, maka teruskan RGP sampai bantuan datang. B. Terdapat nadi tetapi tidak ada nafas, maka mulai lakukan pernafasan buatan. C. Terdapat nadi dan nafas, maka artinya korban telah membaik. Keenam, apabila pasien sudah dapat bernafas normal, tempatkan dalam recovery position, yaitu dengan cara meletakkan tangan kanan pada di bagian kiri wajah, kaki kanan ditekuk, tangan kiri dirapatkan badan pasien. Gulingkan pasien ke arah kiri dan observasi keadaan pasien. RGP harus dihentikan apabila: pertama, pasien dinyatakan meninggal. Kedua, pasien sadar atau nafas spontan serta nadi yang adekuat. Ketiga, penolong telah merasa kelelahan. Keempat, tenaga yang lebih kompeten telah datang atau adanya dengan ketersediaan AED, Automated External Defibrillator. Ini merupakan AHA tahun 2015 untuk CPR Guidelines. Sekian presentasi dari saya mengenai CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation. Terima kasih.